Emotional quotient, kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa. Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya. Bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, berarti kan bagus untuk orang lain tapi jelek untuk dirinya, namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain. Dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada. Sekarang buku baru itu sedih penerbitnya, bajakannya lebih cepat daripada sini masih belum jadi yang dijual bajakan itu sudah ramai. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak. Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system.
Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Nah, kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious, dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Seperti Genghis Khan tadi, dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa. Yang dia mendahulukan subconsciousnya, dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, ya akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita, kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini ya silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama AQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA, itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa IQ-nya sekian, IQ-nya sekian, itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini. Tidak ada paket jadi kalau emosi. Dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini Pak, ya sudah paket dari sana misalnya. Tidak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau tidak mau ya terkecuali, tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan, dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan AQ. Emosi dianggap jauh lebih penting, meskipun di situ saya tulis 40%. Karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang yang menyebutnya 80 ke atas, tapi ada yang 40, ada yang 60, ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa, karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple question yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting.
dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi, ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah ke sini itu. Begitu masuk ke sini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin seneng, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh, yo pantes rame wong yo ada minumnya misalnya. Nah, itu pikiran belakangan, tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini, suka dulu dengan ngaji ini, alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti, wah enak ngaji ini, santai, wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan. Padune wis seneng duluan. Kalau kalian tidak seneng, dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng. Iki ngaji capopo, ndak ono Qur'ane, ndak ono ini dicari. Nah, itu belakangan juga. Yang lebih dulu apa? Ndak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran masuk. Meskipun tidak harga mati seperti saya bilang tadi. Bisa saja nanti setelah mikir dalam, wah keliru saya kalau seneng. Harusnya saya kritis ini. Nah ini belakangan tapi bisa diubah. Nah jadi itu asumsi pertama. Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan. Kalau sudah begitu, muncul tindakan. Saya seneng nih, kemudian iya sih karena itu santai, ndak ada tugas macam-macam, ada minumnya, ada terus akhirnya saya rajin ke sini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional quotient. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. Kalau kemudian dia pikir, saya seharusnya tidak begitu, saya seharusnya tidak begini ya, bisa dibiasakan ulang. Yang semula rajin bisa kemudian saya tidak usah ikut ngaji lagi saja, tidak ngaji lagi, itu bisa. Tidak ada harga mati kalau manusia dimensi batinnya. Baik, jadi ini asumsi-asumsinya.